Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mati semua berarti ya. Oh, ini kurang dekat. Nah ya, jadi kita sekarang sudah sama-sama tahu bahwa kita belajar ilmu seperti ini nih, ilmu kristologi ini bukan berarti kita harus atau membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan ya. Tetapi kita waspada pergerakan mereka yang juga sebenarnya mungkin tidak semua gereja melakukan hal tersebut ya. Sebenarnya mungkin juga tidak semua gereja, tetapi memang sudah ada misi yang dibawa dari luar negeri yang dikerjakan oleh beberapa gereja tertentu gitu ya. Kenapa juga istilahnya sekarang kita perlu mengetahui hal seperti ini? Ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Di kekristenan itu ada yang namanya sekolah tinggi teologi, Pak ya, betul ya? Kita punya ya sekolah tinggi ilmu agama Islam atau IAIN atau UIN gitu ya. Mereka punya yang namanya sekolah tinggi teologi, Pak. Di dalam sekolah tinggi teologi mereka punya mata kuliah namanya Islamologi. Nah, jangan sedih Pak berarti ya. Mereka juga belajar Islam. Tetapi apakah yang mereka pelajari tentang Islam itu sesuai dengan Quran, tafsir dan hukum-hukum di dalam Islam? Belum tentu Pak ya, itu yang bisa saya katakan karena saya sudah beberapa kali mewawancarai mantan-mantan misionaris atau lulusan STT itu yang mereka juga pernah belajar Islamologi. Mungkin tidak semua STT itu menggunakan Islamologi untuk memfitnah, tidak mungkin ya, mungkin tidak semua gitu, tapi banyak STT yang mengajarkan Islamologi dengan cara apa? Memelintir ayat-ayat Quran ya, kemudian memfitnah Nabi. Itu banyak, itu ada pelajarannya itu Pak. Saya tahu tuh mereka yang mereka pelajari apa saja itu saya tahu. Jadi kan kita belajar begini kan berarti tujuannya apa? Supaya akidah kita kan terbentengi. Betul nggak? Supaya kalau kita kedatangan orang yang mencoba mengajak kita untuk murtad, kita sudah tahu, oh kamu akidahnya begini. Mohon maaf, sudah berbeda dengan kita. Sudah selesai. Dan jangan mau diiming-imingi dengan sembako gitu. Masa cuman sembako doang kita gadein iman gitu loh Pak. Banyak, ada nggak yang begitu Pak? Ada, masih ada. Sayangnya masih ada saudara-saudara muslim kita yang menggadaikan iman hanya karena sembako. Nah berarti kan kalau begitu yang diperlukan oleh umat kita apa? Dari pemerintah ya kan? Bagaimana bisa menjamin rakyatnya makmur supaya tidak lapar gitu kan. Yang kedua, bagaimana ustadz-ustadz kita menjaga akidah umat kita gitu ya. Jadi walaupun lapar tapi tidak sampai menggadaikan iman gitu. Saya bisa ngomong begini karena apa? Karena saya dulu pernah di sana Pak ya. Karena dulu saya pernah di sebuah gereja yang mana gereja itu sedang punya program untuk membangun sebuah gereja yang besar gitu Pak. Besar ini ukurannya, seukuran convention center gitu ya. Jadi kami dulu tuh tiap minggu nyumbang gitu loh untuk pembangunan itu. Nah sebelum dibangun, gereja kirim utusan ke beberapa desa yang di sekitar tempat yang kita mau bangun. Mereka datang ke situ, tujuannya apa? Pendekatan gitulah. Dengan kata lain, tanda kutip ya, memelihara gitu Pak. Yang dipelihara apa? Ya masyarakat situ. Diberikan fasilitas air bersih, dibangunkan puskesmas, dibangunkan sekolah, gratis semuanya. Seneng nggak Pak penduduk Pak dikasih itu Pak? Siapa yang nggak seneng gitu kan? Tetapi belakangan mereka juga sampai kepada taraf apa? Memberikan mereka pekerjaan. Yang butuh pinjaman diberikan pinjaman. Erik betul ya? Tuh, ini juga mantan kafir ya Pak, tim saya nih, yang dulu juga pernah melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ketika keluarga-keluarga di dalam desa-desa itu
sudah menerima fasilitas, pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan pinjaman lunak gitu ya, bahkan pekerjaan. Ketika gereja itu berdiri, terus orang-orang yang sudah menerima bantuan ini diajak masuk ke gereja, saya mau nanya, nolaknya gimana Pak? Coba. Nolaknya gimana? Susah nggak kira-kira nolaknya? Susah, ya. Mungkin kalau yang tidak menerima bantuan bisa bilang, oh tidak, kami Muslim gitu. Tapi kalau yang sudah pernah dibantu, pinjaman sekian banyak, bahkan sudah dikasih kerjaan, diajak ke gereja, gimana cara nolaknya? Susah. Susah. Dulu saya juga pernah di sebuah gereja, yang mana gereja ini mengirimkan satu tim ke sebuah daerah yang terpencil. Di tempat terpencil itu sebelum masuk, tim kami datang ke Pak Bupati. Pak Bupati, kami punya program, kami mau bikin sumur air bersih, bikin puskesmas, bikin pendidikan, sekolah gratis. Kira-kira dikasih izin nggak Pak sama bupatinya? Hah? Kasih. Tapi kami juga mau bangun gereja ya Pak. Gimana? Nah itu juga salah satu cara mereka gitu ya, supaya mereka bisa bangun gereja, membawa orang-orang itu masuk gereja. Ya, ini adalah modus-modusnya nih ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu isi daripada kitab mereka ya, di mana tadi saya mengatakan di dalam kitab mereka ini kan ada yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama ini cerita-cerita tentang dari mulai penciptaan ya sampai cerita tentang nabi-nabi, tulisan-tulisan dari nabi-nabi. Kemudian Perjanjian Baru ini kitab-kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai lahir sampai remaja umur 12 tahun, kemudian putus kisahnya tiba-tiba umur 30 tahun, melakukan pelayanan kurang lebih 3,5 tahun, sampai akhirnya diceritakan disalib ya, mati, pada hari ketiga bangkit ya. Kemudian ditambah lagi dengan surat-surat yang disebut dengan surat-surat Paulus. Nah, jadi dua bagian itu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Pertanyaannya sekarang, Perjanjian Lama ini punya siapa? Gitu. Ternyata bukan punya Kristen, ya. Ternyata berasal dari kitab ini. Ini ada kitab, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Nah, kitab ini namanya Tanakh. Tanakh ini singkatan ya Pak ya. Tanakh ini singkatan dari apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu. Disingkat menjadi Tanakh. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi ya, ada Nevi, nabi, kan mirip kan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ya. Nanti di dalamnya ada kitab-kitab tentang nabi-nabi, misalnya Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, yang disebut dengan nabi-nabi yang besar. Nanti ada nabi-nabi yang kecil, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Maleaki, Hagai, Habakuk, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak gitu. Termasuk juga tulisan Nabi juga gitu. Ya. Di dalam kelompok kitab Ketuvim itu ada nanti kitab namanya kitab Mazmur. Mazmur kalau di dalam Islam atau Quran disebut dengan Zabur. Nah ya. Jadi ini adalah kitabnya orang Yahudi yang disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Aslinya masih ada nggak? Sudah nggak ada ya. Di abad ke-5 sebelum Masehi kitabnya orang Yahudi ini disusun. Kemudian kira-kira di abad ke-3 sebelum Masehi, kitab yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Namanya kitab Septuaginta ya. Ini diterjemahkan kira-kira di abad ke-3 sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir ya. Kemudian kitab ini beredar cukup lama, ratusan tahun, bahkan ketika Yesus sudah lahir, bahkan ketika Yesus sudah diangkat, masih ada, masih beredar, dan akhirnya kitab ini terjemahannya diresensi. Tahu ya diresensi ya, maksudnya di apa namanya, dirubah-rubah gitulah, sesuai dengan keinginan pemuka-pemuka agama pada saat itu ya. Beberapa abad itu, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu,
memerlukan waktu beratus-ratus tahun dari abad kedua sampai abad keempat, sehingga akhirnya di abad keempat kitab ini menjadi yang disebut dengan Perjanjian Lama. Ini dipakai oleh Kristen, gitu ya. Kristen memulai menulis kitab-kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Baru, ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Kumpulan kitab-kitab Kristen ini disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, di abad keempat baru ini digabungkan dengan ini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Yahudi yang ini, gitu. Ini bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani, ditambah yang Perjanjian Baru juga bahasa Yunani, dijadikan satu. Inilah kitabnya orang Kristen. Pertanyaannya, masalahnya di mana, gitu ya? Masalahnya apa kalau ini menjadi Perjanjian Lama orang Kristen? Jadi sebenarnya kekristenan itu sendiri juga diciptakan oleh orang-orang Yahudi juga. Yang menciptakan Kristen juga orang-orang Yahudi, ya. Beberapa tahun setelah yang dianggap Yesus Kristus diangkat, baru mulai ada sebutan Kristen ketika Paulus dan Barnabas, orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, mengaku dan memberitakan tentang Yesus. Mereka tinggal di Antioquia, sekarang Turki, kurang lebih selama setahun. Mereka dan pengikut-pengikutnya baru pertama kali disebut sebagai Kristen, gitu. Nah, Paulus ini sebenarnya juga orang Yahudi, ya. Bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Yunani, Plesran begitulah. Nah, ya. Sekarang masalahnya apa? Kalau yang ini, kitab yang Yunani ini, Septuaginta ini, dikasih ke orang Yahudi suruh baca gitu, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena perspektifnya sudah berbeda. Berbeda di mana? Yang di sini bilang tidak ada yang namanya nubuat atau ramalan buat Yesus gitu. Orang Yahudi ya, bilangnya begitu di sini. Tapi di sini setelah terjemahnya diresensi, ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Ini yang menjadi gimana ya? Jadi orang Kristen kalau tanpa ini mungkin juga tidak ada agama Kristen gitu, mungkin ya. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ini gitu. Sedangkan ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi gitu. Ya walaupun sama-sama Yahudi pada waktu yang menciptakan Kristen, tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau Yahudi yang masih pegang ini, mereka masih istilahnya beriman kepada Tuhan yang Esa, dan mereka juga beriman bahwa Tuhan itu bukan manusia, tidak bisa jadi manusia, bukan anak manusia, tidak bisa berubah, ya. Mereka katakan di sini. Tetapi ketika di sini seolah-olah menceritakan tentang Yesus yang di sini, sehingga ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, seolah-olah didukung gitu oleh kitab ini gitu. Seolah-olah gitulah ya. Sudah diramalkan gitulah di sini gitu. Nah, orang Yahudi, sebagian Yahudi yang pegang ini menolak itu tidak mungkin. Karena apa? Karena yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan Sang Maha Pencipta ini bisa jadi manusia, itu adalah kepercayaan orang-orang pagan. Ada yang tahu ya pagan ya? Pagan, orang-orang pagan itu yang menyembah dewa-dewa. Itulah. Juga ada adopsi dari orang-orang Helenisme. Helenisme itu adalah budaya yang dimiliki oleh bangsa Yunani kuno yang bercerita tentang dewa-dewa, yang mempercayai juga dewa-dewa. Di dalam Helenisme itu, Helenisme namanya aja Helenisme ya, diambil dari nama Dewi Helen. Dewi Helen ini anaknya dewa Zeus gitu Pak. Dewa Zeus itu dewa yang paling tinggi gitu. Jadi dewa banyak, tapi ada dewa yang dianggap paling tinggi, yaitu dewa Zeus gitu. Dewa Zeus ini dewa yang celamitan gitu. Ya, celamitannya begini, lihat Dewi cantik dihamilin punya anak, Dewi juga ya. Nanti dewa Zeus ini ngeliat perempuan manusia cantik dihamili punya anak gitu. Anaknya disebut sebagai setengah manusia setengah dewa. Pernah dengar Hercules ya? Nah, itu disebut sebagai anak dewa Zeus. Nanti dewa Zeus lihat perempuan lain manusia dihamili lagi punya anak namanya Perseus gitu. Banyak anaknya dewa Zeus itu banyak gitu. Makanya saya bilang selamitan gitu Pak.
Nah, sistem kepercayaan ini disebut dengan sistem kepercayaan atau budaya Helenisme. Ya, Helenisme ini berasal dari Yunani, yang mana budaya ini dibawa oleh Raja Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediterania. Ya, ketika mereka mengalahkan Persia, daerah situ semuanya mengalami era Helenisme, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di dalam situ, yang ada di tanah Kanaan atau Palestina sekarang gitu. Jadi bangsa Israel ini kan selama ribuan tahun ini selalu berada di bawah penguasaan bangsa lain gitu. Oke, beberapa ratus tahun mungkin mereka mandiri gitu ya, tapi mereka lama sekali berada di bawah bangsa-bangsa yang memang menyembah dewa-dewa. Contoh, ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir, bangsa Mesir menyembah dewa-dewa, dewa Osiris, dewa Horus, dewa Ra gitu ya. Nanti ketika mereka dikuasai oleh bangsa Assyria di abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Assyria juga penyembah dewa-dewa. Ketika di abad ke-6 dikuasai oleh bangsa Babilonia juga menyembah dewa-dewa. Ya, di Babilonia itu malah ada konsep Trinitas pertama sebelum Yesus. Siapa Tuhannya? Ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Kita mungkin apa namanya? Familiar dengan nama Raja Nimrod. Ya, pasti dengar. Atau Namrus gitu ya. Ini kan transliterasi bahasa nih. Jadi yang disebut dengan Namrus punya istri, ibunya sendiri Semiramis. Punya anak namanya Tamus gitu, ya. Ini konsep Trinitas yang pertama jauh sebelum Kristen. Di Mesir ada nggak? Ada. Ya, tadi saya sebutkan ada dewa Osiris, ada dewa Horus, ada dewa Ra. Ini juga sebagai bagian daripada Trinitas. Konsepnya mirip gitu, konsepnya. Walaupun detailnya berbeda, ini jauh lebih bagus detailnya yang Kristen. Tetapi konsep-konsep Trinitas atau Triad itu sudah ada jauh sebelum Yesus gitu, ya. Makanya kalau kita baca di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-30 dikatakan bangsa Yahudi menyebut Uzair putra Allah, ya kan? Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan demikian karena apa? Mengikuti orang-orang kafir sebelumnya. Nah, siapa orang-orang kafir sebelumnya ini? Yang biasa menganggap orang putra dewa atau orang manusia setengah dewa. Jadi dianggap anak gitu. Karena ada sebutan bapa, ada sebutan anak, makanya orang pada zaman itu akhirnya menganggap si anak ini juga dewa gitu. Ya. Kalau di Quran ada nggak Pak? Sebutan anak, sebutan bapak gitu ada nggak? Tidak ada ya. Itulah kemurnian di dalam Quran, makanya di dalam Quran jauh daripada yang namanya penyembahan manusia gitu ya. Nah, sekarang kalau orang Yahudi ditanya, mereka bilang di kitab kami itu di belakang itu tidak ada tulisan bersambung gitu, nggak ada. Tidak ada tulisan to be continued gitu, nggak ada. Ya. Tetapi sama orang Kristen kitabnya mereka setelah diterjemahkan ditempel dengan kitabnya orang Kristen, ya. Jadi seolah-olah bersambung gitu, ya. Masih lanjut gitu dengan Yesus. Ada lagi nanti Kristen yang disebut dengan Kristen Mormon, Pak, pernah dengar ya? Kristen Mormon. Mereka bikin kitab sendiri, tapi mereka juga pakai ini, ditambahin lagi dengan kitab mereka gitu. Nah, inilah kitab orang Mormon gitu. Jadi ini sudah tebel, ditambah tebel dengan ini, tambah lagi kitab Mormon, lebih tebel lagi gitu Pak. Saya nggak bawa nih kitab ini. Nah, itulah jadi akhirnya apa? Ketika sebuah agama menggunakan kitab orang lain, kemudian menafsirkan dengan perspektifnya dia sendiri yang berbeda dengan perspektif si pemilik kitab ini, akhirnya jadi bisa menimbulkan agama yang baru, gitu ya. Tetapi dibilang baru juga konsepnya juga ternyata tidak baru sebenarnya. Konsepnya mengadopsi daripada orang-orang sebelumnya, dari paganisme Romawi dan juga dari Helenisme Yunani. Ya, saya bisa ngomong begini, ada buktinya nggak gitu ya? Nanti jangan-jangan asumsi gitu kan? Saya punya sebuah kitab lagi nih. Ini namanya New American Bible. Ini kitabnya orang Katolik Amerika. Ya, isinya kurang lebih sama dengan ini. Kurang lebih sama dengan ini. Cuma ini bahasa Inggris. Kecil,
saking kecilnya, tulisannya kecil banget, susah dibaca. Di dalam kitab mereka, ini ada sebuah kalimat atau ayat yang bunyi demikian, dalam bahasa Inggris ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bahasa Indonesianya kira-kira, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah ya, tulisannya Allah. Saya bacanya Allah gitu di sini. Karena di sini tidak ada tasdidnya Pak, jadi saya bacanya Allah Pak. Ya, kalau ada tasdidnya baru saya baca Allah gitu. Nah, kalimat ini atau ayat ini ternyata menurut mereka sendiri dalam catatan mereka, apa nih bacanya? Bisa kebaca nggak? Yang kuning. Tuh, masih muda aja susah bacanya, apalagi saya. Apa bacanya? Hellenistic filosofi. Nah, jadi ayat itu tadi mengadopsi daripada filosofi Helenisme yang tadi saya bilang. Ini buktinya ada nih. Ini yang bilang loh, bukan saya loh. Ya, jadi kalau mau protes, protesnya ke sini, jangan saya gitu. Oke. Nah, jadi karena mengadopsi paganisme dan Helenisme Romawi dan Yunani kuno, jadi kira-kira bisa nggak disebut sebagai ini agama yang baru? Atau gini deh, nih saya ingin sharing nih ya dengan Bapak Ibu ya. Kita sering mendengar yang disebut dengan agama samawi, betul ya? Ada berapa Pak agama samawi Pak? Sebagai Muslim? 3, ada yang 2. Ah, berapa? 4. Satu lagi apa? Sebagai Muslim ada berapa agama samawi? Bapak ini nih, betul nih. Sebagai Muslim, ya. Saya dari tadi udah ngulang-ngulang nih. Sebagai Muslim ada berapa agama samawi? 1. Kalau Bapak bilang 3, 2, apalagi yang bilang 4, berarti inna dina indallahil Islam salah. Betul nggak? Nah itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman inna dina indallahil Islam, berarti sebagai Muslim kita harus meyakini bahwa agama samawi cuma 1. Apa? Ya Islam gitu. Nah, kalau yang mengatakan agama samawi ada 3, ada Yahudi, Kristen, Islam. Yang mengatakan ini adalah orang-orang akademisi, ya, bukan sebagai Muslim, tapi sebagai akademisi gitu. Orang-orang yang di dalam institusi pendidikan, mereka mengatakan agama samawi 3. Tapi kita sebagai Muslim, kita harus berani mengatakan bahwa agama samawi ya cuma Islam gitu. Oke? Karena apa? Nanti saya bisa buktikan begini. Nah, tadi saya sudah menceritakan bahwa ini adalah kitabnya orang Yahudi ya. Ini kitabnya orang Kristen. Yang ini kan? Mana tadi? Oh ini. Pertanyaan saya, apakah kitab ini ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam? Hah? Tidak Pak. Bapak bisa tahu tidak dari mana? Hah? Karena ditulisnya tadi abad ke-5 kan, sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad keberapa Pak? Mungkin abad 14 sampai 13 sebelum Masehi. Bedanya udah banyak tuh, ratusan tahun kan, hampir 1 milenium. Nah bagaimana mungkin ini Nabi Musa yang menulis, gitu ya? Itu pertama. Yang kedua, bahwa ternyata setelah dipelajari, kitab ini disusun ketika bangsa Israel waktu dibuang ke Babilonia, ketika mereka sedang dikuasai oleh bangsa Babilonia, ya. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ketika di pembuangan itu mereka membentuk atau mempunyai yang disebut, mungkin yang kita kenal ini sebagai mazhab gitulah, ya, mazhab gitulah. Ada 4 mazhab yang dipercaya itu yang menjadi sumber daripada kisah-kisah di dalam 5 kitab Musa yang tadi saya bilang ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa ini ternyata kisah-kisahnya berasal dari 4 mazhab yang tadi. Apa nih 4 mazhab nih? Bukan Hambali, bukan Syafi'i ya. Ini mazhabnya disebut dengan Yahwis, yang kedua Elohis, yang ketiga Deuteronomis, yang keempat Priestly. 4 sumber kisah ini masuk ke dalam 5 kitab Musa ini. Sehingga apa? Sehingga di dalam 5 kitab Musa ini banyak sekali cerita-cerita yang diceritakan 2 kali.
ada yang diceritakan 3 kali gitu. Karena diceritakan 2-3 kali, makanya banyak kontradiksi gitu. Ya, ini indikasi yang sangat jelas bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa. Oke. Kemudian yang dianggap dengan Mazmur atau yang kita kenal dengan Zabur, apakah ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam? Bukan juga. Ternyata dari kalangan mereka sendiri mengatakan yang disebut dengan kitab Mazmur ini ditulis oleh minimal 3 orang. Ya, jadi bukan Nabi Daud alaihissalam yang menulis. Jadi kalau begitu, apakah ini Taurat dan Zabur yang dimaksud dalam Quran kita? Hah? Bukan gitu ya. Jadi Taurat dan Zabur dan Injil yang di dalam Quran kita tuh yang mana? Kitab yang mana? Tidak ada. Ya. Ini yang disebut dengan Injil gitu, tulisan Injil nih. Kitab suci Injil tulisannya. Apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang di Quran? Bukan juga. Karena di sini yang menceritakan tentang Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam 4 kitab, cuma 4 kitab. Namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan sudah pasti 4 kitab ini anonim atau tidak ada nama penulisnya gitu ya. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh pemuka-pemuka agama mereka di abad kedua. Yang pertama oleh Santo Papias tahun 135 Masehi. Yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Sebelum diberi nama oleh kedua pemuka agama ini, kitab-kitab itu namanya apa? Ya nggak ada namanya gitu. Setelah diatributkan nama, baru ada kitab-kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena nggak ada namanya, lagi pula juga menceritakan hal-hal yang di Quran juga dibantah. Jadi sudah pasti ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran kita? Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Setuju ya? Nah, kalau namanya wahyu bentuknya gimana, Pak? Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh sang nabi ya, yang ibaratnya langsung masuk ke dalam kolbu. Nah, ketika nabinya sudah tidak ada, wahyunya kemana? Yang ikut gitu ya dengan nabinya ya. Nah, jadi karena kita mengetahui bahwa wahyu-wahyu itu sudah dibawa oleh nabinya, kitabnya sudah tidak ada, ketika kitab-kitab ini ditulis jauh setelah nabi itu hidup, berarti ini bukan Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu ya. Ini adalah pernyataan yang saya berani berikan karena saya sudah mempelajari ini asalnya dari mana, siapa yang nulis, berapa orang yang nulis, nulisnya di mana, bahasanya apa, gitu. Nah, itu yang sudah saya pelajari, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan fakta seperti ini, Bapak Ibu sudah mengetahui asal usul daripada kitabnya saudara kita yang masih melakukan upaya pemurtatan. Itu adalah sejarah dari kitabnya sendiri. Sekarang pertanyaannya lagi, ketika sudah menjadi ini, apakah konsep ketuhanannya sama dengan yang ini? Nah, ini penting nih ya. Ketika kita membaca kitabnya orang Yahudi, walaupun ini sudah pasti bukan tulisan daripada Nabi Musa, walaupun ini sudah ada perubahan-perubahan juga, walaupun di dalam ini juga masih ada kontradiksi-kontradiksi, tetapi boleh saya katakan atau berani saya katakan, konsep ketuhanan dalam kitab ini nih tauhid, Pak. Ya, ini masih tauhid. Karena masih banyak juga ayat-ayat di dalam kitab ini yang masih berkesesuaian dengan Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam ayat ini atau di dalam kitab ini dikatakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, tuh apa tuh? Adonai itu kalau bahasa Arabnya Rob, Pak. Ya, Rob kalau Adonai. Adonai Elohenu. Elohenu tuh kurang lebih sepadan dengan kata Allah sebenarnya. Ya, di dalam bahasa Ibrani mereka juga mengenal
nama daripada Tuhan itu dengan sebutan El, Eloh, Eloah, Elohim. Ya, ini sebenarnya setara dengan kata Allah dalam bahasa Arab. Jadi ketika dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu sebenarnya masih setara dengan Kul huwallahu ahad. Ya, ada Ehad, ada Ahad. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Ini masih sama nih. Kemudian contoh lagi, di sini dikatakan apa? Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Tuhan tidak berubah. Langit daripada segala langit tidak akan bisa memuat Tuhan. Jadi artinya apa? Kurang lebih Allahu Akbar, Maha Besar. Tidak mungkin bumi dan alam semesta ini bisa memuat Tuhan yang Maha Pencipta itu, gitu. Ya. Kalau dikatakan Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, kurang lebih setara dengan lam yalid walam yulad, gitu. Masih ada lah kesamaan-kesamaan itu ya. Jadi di sini konsep ketuhanannya masih bisa disebut tauhid, gitu. Oke. Kemudian konsep keselamatannya bagaimana? Untuk bisa selamat, istilahnya di akhirat harus apa? Bertobat, ya. Dikatakan apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Basuh itu apa? Wudhu ya berarti ya. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, gitu. Berarti kan bertobat kan? Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mirip nggak Pak? Di Islam juga begitu. Mirip ya? Terus kemudian dikatakan apa lagi? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisannya. Ya di sini ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau ada kata-kata merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju, artinya orang yang bertobat kan diampuni kalau begitu kan, ya kan? Berarti kan tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, gitu. Betul ya? Kemudian di sini juga ada ayat-ayat lagi apa? Seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati, gitu. Berarti ada nggak yang boleh menanggung dosa orang lain dengan cara mati di atas kayu salib? Tidak perlu, gitu ya. Tidak ada, gitu. Bahkan di sini juga dikatakan tidak boleh mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa. Nah, berarti kan tidak ada yang namanya konsep penebusan, gitu. Konsep-konsep yang di sini tadi keselamatan itu tiba-tiba berubah ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, tidak akan selamat. Berarti kan ada perubahan nih. Ketika di sini dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, di sini tiba-tiba Tuhan bisa menjelma jadi manusia. Itu yang menjadikan perbedaan yang mencolok, gitu, antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, gitu ya. Yang terakhir, di dalam kitab ini juga ada mereka menunggu sosok yang disebut dengan Mesias, ya. Mesias itu bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi kalau Yesus, Kristus bahasa Yunani untuk Mesias, Mesias bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, jadi kalau Yesus Kristus berarti sama juga Yesus Al-Masih, gitu. Ya, atau Yesus Mesias, gitu. Nah, di dalam kitab ini ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias, seperti apa ya? Mungkin mirip dengan yang kita kenal dengan Satrio Piningit, gitulah. Ya, sosok yang akan datang nanti yang menjadi orang yang ditunggu-tunggu, gitulah, yang menjadi istilahnya membawa kedamaian, gitu ya. Sosok mereka, sosok Mesias itu ada di dalam kitab ini. Syaratnya apa? Mesias itu harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Raja Daud, yaitu siapa? Raja Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Kemudian Mesias itu benar-benar manusia yang lahir dari hubungan badan suami istri, gitu.
bukan Tuhan yang turun jadi manusia gitu. Di sini tidak ada konsep Mesias, Tuhan yang jadi manusia. Ya. Kemudian Mesias itu nanti juga akan datang ketika di bumi ini, di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata, artinya sudah tidak ada perang gitu. Ya, juga Mesias itu nanti datang ketika semua manusia di seluruh dunia sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Yang terakhir mereka katakan, yang Mesias yang mau datang itu bukan sosok yang datang menyelesaikan misi kemudian pergi nanti mau datang lagi gitu, bukan begitu Mesias itu. Menurut mereka di Mesias ini datang ya cukup sekali gitu sampai dia mati gitu. Nah itu konsep yang di Yahudi ya. Yang menjadi pokok perpecahan daripada orang-orang Yahudi ini, yang mana Yahudi yang sekarang ini disebut sebagai orang-orang yang memeluk agama Yudaisme, pecahannya ini adalah Kristen. Kenapa? Karena Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di sini gitu. Nah, jadi ada perpecahan nih, ya. Yang satu bilang Mesias itu belum datang, yang Kristen bilang Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus gitu. Ini yang menjadikan Yahudi pecah, menjadi Yahudi Yudaisme dan juga menjadi Kristen. Memang awalnya Kristen adalah juga orang-orang Yahudi, tetapi Yahudi yang Kristen ini juga nggak seragam gitu waktu awalnya gitu ya. Dalam perkembangannya agama yang Kristen ini akhirnya malah menjadi agamanya bangsa Romawi. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen awal, mereka menganggap Yesus hanya sebagai apa? Pemimpin rohani. Mereka juga tetap sunat, mereka juga tetap puasa, mereka juga tidak makan babi begitu ya. Tapi kelompok yang kecil-kecil itu akhirnya punah. Yang bertahan adalah yang mengikuti pemikiran Paulus gitu. Itu yang akhirnya menjadi gereja awal, kemudian diresmikan oleh Romawi, kemudian gereja itu menjadi disebut dengan gereja patriarki gitu. Nah gereja patriarki ini mempunyai 5 wilayah, di Roma, Alexandria Mesir, Yerusalem Palestina, kemudian Konstantinopel Turki, dan Antiok juga di Turki. 5 wilayah ini yang kemudian di abad ke-11 tadi saya katakan pecah menjadi Katolik dan Ortodoks gitu ya. Nanti Katolik pecah lagi menjadi Protestan, di bawah Protestan nanti juga ada perpecahan lagi, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis atau Reformis, ada Baptis, nanti ada Anabaptis dan segala macam denominasi di bawah Protestan. Yang tadi saya bilang baru 45.000 gitu ya. Ya, jadi dengan ini saya ingin merangkum bahwa kekristenan yang masih kerap kali melakukan upaya pemurtatan, kita sekarang sudah paham bahwa separuh kitab mereka ternyata bukan milik mereka, ya, ternyata milik orang Yahudi, di mana perspektif dari pemilik kitab ini berubah ketika menjadi kitabnya orang Kristen, ya. Juga ada konsep keselamatan yang berbeda, juga ada konsep Mesias yang berbeda gitu ya. Jadi itu yang kita perlu ketahui. Nanti di dalam ilmu kristologi itu banyak sekali yang bisa dipelajarin, yang cakupannya sampai kita harus bisa membantah nubuat Yesus yang dikatakan dalam Perjanjian Lama sesuai dengan perspektifnya orang Yahudi, ditambah dari sisi linguistiknya, ditambah lagi nanti dari konteksnya, ditambah lagi nanti dari sejarahnya, ya. Juga nanti kita bisa pelajari lagi dari perubahan-perubahan penerjemahan yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Juga kita bisa pelajari nanti versi-versi apa saja gitu yang ada di dalam kekristenan. Begitu ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita semua berdoa agar kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah husnul khotimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Ada. Silakan kalau ada tanya jawab. Alhamdulillah, Masya Allah, tak terasa. Minum saya? Ya. Oh ya. Waduh. Dari tadi nggak minum saya. Dingin. Masya Allah.
Alhamdulillah jamaah hadirin sekalian, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 6:30 ya, Masya Allah. Kodandi nggak kerasa ya, Masya Allah. Iya, Dari Masya Allah. ba'da subuh jam 5 sudah menyampaikan, Masya Allah. Ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui menjadi tahu ya, Masya Allah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibuka sesi pertanyaan. Insya Allah kurang lebih mungkin 2 atau 3 dan pertanyaannya mungkin satu pertanyaan langsung dijawab atau ditampung dulu. Oh. Mendingan satu pertanyaan langsung saya jawab ya. Oh gitu, siap. Takut lupa gitu yang keduanya. Siap, insya Silakan. Allah. Mungkin pertanyaan yang pertama dari bapak-bapak dulu, kemudian mungkin untuk yang pertanyaan berikutnya nanti mungkin bisa dari ibu-ibu, insya Allah. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak, boleh angkat tangan. Pak Alim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma mau nanya dari beberapa debat itu berapa banyak yang sudah disyahadatkan? Oh, gini. Jadi saya tadi katakan kami melakukan debat itu tidak ada niatan sama sekali untuk memualafkan siapa-siapa, ya. Tetapi kita tidak pernah tahu ada orang yang menonton debat itu kemudian dia masuk Islam. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ya. Tapi saya pernah waktu itu debat di Yogyakarta. Begitu selesai debat, kita siap-siap beres-beres gitu ya. Karena waktu itu kami bawa mobil sendiri, kita keluar dari hotel menuju arah Jakarta. Belum keluar dari Yogyakarta sudah ada yang telepon teman kami dari Mualaf Center Yogyakarta. Video call gitulah. Konudi, ini ada yang barusan nonton debat nih, masuk Islam. Alhamdulillah. Satu orang bersyahadat gara-gara debat, alhamdulillah kan Pak, ya kan? Nah juga kemarin waktu di Surabaya setelah debat juga ada ibu-ibu yang bersyahadat, alhamdulillah. Tetapi sama sekali kita tidak punya target Pak, ya. Kita tidak pernah punya niat untuk memualafkan siapa-siapa dengan melakukan debat. Kami hanya ingin memberikan dakwah kepada orang Muslim dan kepada orang-orang yang belum Muslim, begitu aja Pak. Ya Pak ya. Silakan Neng. Bismillah. Baik, sebelum masuk ke sesi ke pertanyaan berikutnya, ada door prize dulu, mungkin kok. Door prize buat saya. Buat jamaah. Oh, yang nanya ya. Jamaah yang tadi. Yang jawab enggak ya? Masya Allah. Alhamdulillah Pak, nanya dapat door prize Pak. Door prize-nya tadi yang disebutkan yang di luar dari Grand Saron, ya. Oh, ya. Tadi ada mungkin sekitaran ada sekitaran berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau gitu tunjuk tangan semua Pak, nanti dapat door prize semua Pak. Namun begini Pak, tadi saya tambahin sedikit Pak ya. Sekarang ini, beberapa bulan terakhir inilah, mungkin kira-kira setengah tahun belakangan Pak ya, hampir setiap hari saya menerima tamu Pak, ya di studio kami, baik itu yang keluarga Muslim maupun yang non Muslim, ya. Rata-rata yang non Muslim datang, mereka ingin membuktikan sendiri dengan melihat kitab-kitab mereka, ya. Kita diskusi 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam Pak. Ada yang bersahadat, ada pula yang tidak, gitu ya. Jadi kami tidak pernah mengajak mereka atau memaksa atau apalagi memaksa ya untuk masuk Islam, tidak. Banyak juga yang bersahadat, tetapi juga banyak juga mereka yang takut untuk ditayangkan di YouTube. Nah, karena alasan apa? Keluarga biasanya. Alasan keluarga, alasan pekerjaan, lingkungan dan segala macam. Bahkan ada Pak, sekarang istilahnya banyak anak-anak muda ya Pak ya, yang jauh-jauh datang Pak, bahkan ada yang dari Medan datang ke tempat saya waktu itu, naik pesawat sudah 2 jam, dari bandara ke kantor saya naik bus 3 jam, sampai di kantor saya sedang ada tamu, dia nunggu 2 jam, ketika ketemu saya ngobrol dalam waktu nggak sampai sejam bersahadat, ya. Tapi saya tanya, loh kamu tuh ngapain jauh-jauh ke sini cuma bersahadat? Saya bilang gitu. Kan bisa bersahadat di Medan, di Pematang Siantar, dia dari kota Pematang Siantar. Kan bisa tinggal cari masjid sana, bersahadat di sana. Enggak kok, saya takut ketahuan orang tua saya gitu katanya. Karena kota kecil gitu. Sampai datang jauh-jauh hanya untuk bersahadat. Setelah saya tuntun bersahadat, langsung dia pulang Pak ke sana. Jadi seharian penuh hanya untuk bersahadat di Jakarta.
Ada lagi nanti seorang perempuan dari kota Kudus menghubungi saya lewat Instagram. Ya konsultasi lewat Instagram sebentar, minta janji, pengen ketemu, datang, ngobrol sebentar, bersyahadat, balik lagi ke sana. Saya tanya juga, kenapa kamu nggak cari masjid aja di sono? Takut kok katanya. Kota kecil katanya. Orang tua saya pemuka agama, orang tua saya apa ya namanya, ketua lingkungan gitu katanya. Oh, pasti nyampe ke orang tua saya kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang yang memang menjadi tantangan, Pak. Orang-orang yang masuk Islam. Tetapi alhamdulillah hal-hal seperti itu kami bantu, kami lindungin, Pak. Kami tidak akan tayangkan ke YouTube kalau yang bersyahadat tidak bersedia gitu. Yang tidak bersyahadat pun juga nggak apa-apa, kita tetap layani. Nanti ada yang datang, kok boleh nggak kalau saya foto-foto gitu Bible-nya? Boleh aja silakan. Bukain ayatnya yang tadi dibaca itu, difoto, beberapa ayat difoto, kemudian dia bikin karya tulis, Pak. Karya tulis sendiri, kalau nggak salah 35 halaman. Karya tulis ini dia bikin untuk siapa? Untuk orang tuanya, supaya orang tuanya baca gitu. Pulang dia ke Semarang, selama 2 bulan kami nggak ada kontak. 2 bulan kemudian perempuan itu datang lagi bersyahadat. Cerita dia selama 2 bulan itu ya udah debat ya terus sama orang tuanya. Alhamdulillah Pak ya, kita tidak pernah memaksa siapa-siapa untuk masuk Islam. Tetapi ketika hidayah itu dijemput ya kita hanya bisa membantu aja. Ya, kita bantu bersyahadat. Kemudian kalau yang cowok nih, yang laki-laki saya tanya, udah sunat belum? Belum misalnya gitu kan. Oke, kamu pulang, tunggu di rumah, kasih tahu saya hari apa kamu mau sunat. Kamu nggak usah kemana-mana, kamu tunggu di rumah, kami kirim ustadz untuk sunat di rumah kamu, saya bilang gitu. Gratis, nggak usah bayar. Ya karena orang kadang-kadang sudah besar kan takut atau malu Pak sunat Pak ya. Jadi saya bilang tunggu di rumah, kita kirim ustadz sunat di rumah. Yang penting saya minta fotonya aja gitu. Nanti kalau yang untuk laki dan perempuan, setelah mereka masuk Islam, ya kan kita kasih buku petunjuk apa namanya sholat dan segala macam, peralatan sholat. Saya bilang tentukan 2 hari dalam 1 minggu, kasih tahu kita hari apa, nanti kami kirim guru privat ke rumah. Kita ajarin sholat, kita ajarin fikih, kita ajarin akidah, sampai akhirnya kita juga ajarin Iqra Pak. Nah itu yang kami lakukan. Ya, jadi kami tidak pernah punya niat untuk memualafkan siapa-siapa, tetapi ketika ada orang yang mau masuk Islam, kami fasilitasi Pak, kami bantu dan kami bina gitu. Ya, karena menuntun syahadat seseorang mudah Pak ya, insya Allah ya Pak ya, mudah ya. Tetapi membinanya itu yang susah Pak. Nah kadang-kadang ada lagi nanti orang sudah masuk Islam karena beberapa sebab bisa kembali lagi gitu. Ya, silakan Pak yang selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti diskusi Pak Dondi di medsos. Alhamdulillah. Di medsos itu saya lihat banyak juga orang-orang aktivis seperti Pak Dondi ini, seperti Ustadz Nababan, Pak Hani Kristanto, Ko Steven, Almarhum, Ibu Irena gitu loh. Irena. Ada lagi yang satu lagi yang baru juga, mantan Raja Judi, siapa namanya itu? Dennis Lim. Dennis Lim gitu. Ustadz Dennis Lim. Saya cuma ingin nanya, apakah Bapak dalam satu organisasi apa beda-beda itu organisasi? Beda-beda Pak, beda-beda. Oh gitu. Kalau Umi Irena Handono itu yayasannya Irena Center namanya. Fasilitasnya di Sentul dan beliau mengurusi khusus untuk mualafah saja. Ya. Kalau yang siapa tadi Ustadz Nababan, beliau punya pondok pesantren sendiri Pak, khusus Pak di Puncak Pak. Ya. Kemudian kalau Ko Steven dan Ko Hani Kristianto ini dulunya pernah satu yayasan, namanya Mualaf Center Indonesia. Ya. Kemudian siapa? Ustadz Dennis Lim. Setahu saya dia bukan yayasan, dia lulusan dari Darut Tauhid Pak. Ya. Jadi ayahnya mualaf, Dennis Limnya bukan mualaf Pak. Ayahnya yang mualaf. Cuman ketika Dennis Lim itu sedang istilahnya baru mulai kerja, yaitu tadi yang sampai jadi
bandar judi di Thailand gitu. Iya. Tapi bukan mualaf dia. Iya. Yang mualaf adalah ayahnya. Ayahnya. Gitu Pak. Ya. Iya, iya. Makasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Umahat? Ada? Atau mau pakai kertas tulisan biar nanti dibacakan? Ada? Tidak ada? Cukup? Oh, ada? Ada. Gak ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah bisa dipertemukan di majelis yang sangat terhormat ini. Alhamdulillah. Pertama, memang saya sebagai warga Grand Saron mengucapkan apresiasi sekali kepada DKM yang sudah mendatangkan Ustadz yang memang sekarang berseliweran di sosmed. Yang kami tanyakan adalah begini Ustadz. Tadi diterangkan bahwa program kristenisasi itu sudah berjalan. Kebetulan saya pun punya yayasan dan sekarang sedang membuat masjid di Banjaran, di Arjasari tepatnya. Dan di sana itu memang tempat kristenisasi. Kami di sana membuat masjid supaya menghandle masyarakat di sana supaya tidak masuk dalam program kristenisasi. Saya paham bahwa sejarah mengatakan bahwa Belanda masuk ke Indonesia dengan program jendingnya. Dia mengkristenkan Protestan juga dengan misionarisnya, dengan Katolik. Itu sudah berjalan sebagaimana terstruktur yang tadi Ustadz katakan. Dan di Jawa Barat yang sependek saya tahu, selain di Banjaran ada juga di Cianjur, di Ciranjang, juga di Kuningan, di Cigugur. Di Cigugur itu sekampung tuh orang Katolik semua. Nah, yang saya tanyakan adalah dalam konteks kekinian, apa yang harus kami lakukan ketika memang program itu terus berjalan. Memang di Islam itu tidak mengenal masalah kekerasan, tapi kami kan tadi sangat konsen pada di mana kita perang pemikiran. Kita punya anak, kita punya cucu. Suatu saat mereka juga akan masuk dalam konteks perang pemikiran. Pemikiran yang dimaksud adalah perang ideologis dan perang agama. Bagaimana untuk menghadapi itu? Itu saja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa negara sudah punya perangkat hukumnya Pak. Ya, ada keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79 itu bisa kita pakai ketika kita menghadapi mereka yang sedang melakukan upaya pemurtatan Pak. Jadi kalau selama ini kita kedatangan orang-orang seperti itu yang hanya kita usir, kita pakai itu sebagai landasan hukum kita untuk bawa orang itu ke kantor polisi Pak. Itu bisa diproses gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kerabat kita tentang pentingnya ilmu kristologi ini Pak. Tapi bukan berarti wajib Pak ya, bukan wajib loh. Ilmu kristologi ini sesuai dengan yang pernah saya tanyakan kepada salah satu ulama yang cukup dikenal. Menurut beliau ini adalah fardu kifayah Pak, ya tidak perlu semua belajar ini. Tetapi kalau mendengar begini, sharing, ya terus kemudian mengetahui akidah mereka dan segala macam, misi mereka, taktik mereka boleh gitu ya. Tapi bukan menjadi pelajaran yang atau istilahnya yang wajib gitu. Nah kemudian yang berikutnya kita juga perlu memberikan pendidikan kepada pondok pesantren, ya. Di pondok pesantren juga paling tidak ada ilmu seperti ini supaya mereka ketika keluar dari pesantren mereka paham gitu Pak ya. Kami di Yayasan Gerak Mualaf kami juga mempunyai rumah Quran Pak.
santri-santri kami banyak berasal dari daerah. Ketika mereka datang, kami berikan penghafalan Quran. Tetapi di situ juga kami selingi dengan ilmu-ilmu seperti ini, Pak. Ya. Jadi ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka paling tidak sudah paham, gitu ya. Kalau di daerah mereka nanti bertemu dengan misionaris, ya paling tidak mereka sudah bisa, paling tidak membendung lah, kalaupun tidak istilahnya melampaui mereka gitu lah ya. Alhamdulillah saya juga diamanahkan menjadi dosen, Pak, di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Bekasi, Pak. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini di bawah Dewan Dakwah. Ini sekolah tinggi yang mungkin yang saya tahu sekarang baru berani buka kelas kristologi, Pak. Nah ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini kan semuanya kan beasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang datang itu semuanya dari luar daerah. 2 tahun pertama mereka boarding di kampus, 2 tahun kedua mereka harus mencari masjid masing-masing. Tinggal di masjid yang mereka bisa tempatin gitu. Entah jadi marbot juga, jadi imam juga di sana. Nah, yang dalam 2 tahun yang terakhir ini, itu 1 tahun mereka diberikan kelas kristologi ini, Pak. Tujuannya apa? Yaitu sama dengan yang tadi. Ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka paling tidak sudah bisa menjaga umat Islam di daerah masing-masing. Itu yang kami lakukan sampai sekarang, Pak. Ya. Nah, yang terakhir ya seperti yang kami lakukan di medsos. Karena medsos itu cakupannya luas, tidak terbatas tempat gitu ya. Ya, itu yang bisa kami lakukan di dalam hal perang pemikiran seperti ini. Yang kami harapkan adalah dengan dakwah kami di medsos, umat Islam paham gitu ya dengan ancaman yang seperti ini gitu ya. Karena ini kan nih kita mau jujur-jujuran ya, Pak ya. Tahun 1945 Indonesia merdeka, umat Islam berapa persen, Pak? 95%. Ketika G30 SPKI, umat Islam berapa, Pak? Kurang lebih 90%. Ya. Sekarang berapa, Pak? 87%. Nah, kok bisa turun terus? Kenapa tuh? Nah, berarti kan paling tidak ada upaya pemurtadan itu masih jalan gitu, Pak. Ya, tetapi alhamdulillah kita jangan kecil hati, Pak, ya, jangan kecil hati. Islam adalah agama yang pertumbuhannya paling tinggi seluruh dunia, Pak. Di seluruh dunia, ya, Pak ya. Saya membaca sebuah laporan yang sangat panjang dari sebuah badan riset namanya pewresearch.org tentang agama dunia, ya. Di situ dijelaskan panjang lebar dari mulai sisi geografinya dan macam-macam, keluar masuknya, gendernya, macam-macam lah semuanya diceritakan. Insya Allah nih ya, kira-kira tahun 2050, Pak. Tahun 2050 kira-kira Islam akan kurang lebih sama dengan agama Kristen. Kalau semua Kristen ini digabung, Pak. Ya, yang tadi saya bilang ada Katolik, Ortodok, Protestan, Anglikan, semua digabung dengan Islam di seluruh dunia kurang lebih sama di tahun 2050 menurut badan riset itu, gitu Pak ya. Tahun 2070 Islam akan melampaui semua Kristen kalau digabung. Tetapi kalau Kristen ini kita pecah satu-satu, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Ortodok sendiri gitu, Islam sudah menjadi agama yang paling besar di seluruh dunia sejak tahun 2000, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga jangan kecil hati. Belum lama ini saya mengolah sebuah data yang saya ambil dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak. Ya, oke, mungkin data ini tidak 100% benar karena orang pindah agama belum tentu dia langsung ganti keterangan agama di KTP, gitu kan, Pak? Banyak yang begitu kan. Tetapi dari data terakhir yang saya olah, ternyata Islam di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022, Pak, alhamdulillah mengalami kenaikan 0,3% kalau nggak salah, Pak, kenaikannya dari 2019 sampai 2022. Yang saya agak terkejut, Kristen Protestan dan Katolik di Indonesia dari 2019 sampai 2022 ternyata turun, Pak. Persentasenya, Pak ya. Jumlah penduduknya naik ratusan ribu,
tapi secara persentase turun. Dua agama itu. Nah, penyebabnya apa? Walau alam, Pak. Mudah-mudahan memang banyak orang yang juga pindah ke Islam. Yang tadi, yang laporan dari yang pewresearch.org itu, dalam satu tabelnya mereka menganalisa sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan semacamnya, dikatakan bahwa umat Islam yang keluar dari Islam, ya Pak ya, sampai 2050 itu jumlahnya kira-kira 9 juta orang, Pak. Tapi yang dari luar Islam masuk ke dalam Islam kira-kira 11 juta orang. Jadi ada selisih kira-kira 2 sampai 2,5 juta, ya. Ketika masuk ke dalam agama Kristen, yang keluar dari yang masuk ke dalam Kristen kira-kira 60 juta orang, Pak. Sampai 2050. Tetapi yang keluar dari Kristen 120 juta. 2 kali lipatnya. Ya. Di Eropa, Pak, mungkin beberapa tahun belakangan ini memang sudah ada fenomena ratusan gereja dijual. Ya, ratusan gereja dijual di Eropa. Di Amerika juga begitu, Pak. Banyak. Saya punya beberapa teman di Amerika yang sering kirim saya video, kirim foto, bahkan video call ketika Idul Adha atau Idul Fitri, mereka merayakan hari raya Islam tersebut di masjid bekas gereja gitu, Pak. Masya Allah, ya. Di Eropa juga banyak ratusan gereja yang dijual, ada yang menjadi restoran, ada yang menjadi night club, ada yang menjadi kafe, dan banyak juga yang jadi masjid. Alhamdulillah. Kami yayasan, Pak, kami juga melakukan program beli gereja. Kami pernah, Pak, beli gereja tahun 2001 kalau nggak salah, ya, di sebuah daerah kecil di Klaten, Pak, Desa Gentan namanya. Ketika kita beli sudah tanda tangan PPJB, ya. Setelah kita tanda tangan PPJB, kita datangin gerejanya kan, Pak. Ternyata gereja itu dibangun di dalam sebuah kampung yang waktu itu orang Kristen cuma 5 orang, cuma satu keluarga. Nah, bagaimana ceritanya? Sebuah gereja bisa dibangun di sebuah desa yang orang Kristennya cuma 5, satu kakak gitu, Pak. Gimana ceritanya gitu? Ya, kita bisa tahulah berarti pembangunan tersebut dulunya menyalahi prosedur gitu. Dan selama gereja itu berdiri sebelum Covid, setiap minggu kebaktian, yang kebaktian bukan orang desa situ, Pak, orang dari luar desa. 2-3 mobil setiap minggu kebaktian di situ. Nah, berarti tujuannya apa kalau begitu, Pak? Berarti, nah, ya, itu salah satunya, Pak, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Silakan. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini pertanyaan terakhir, Kodandi dari Umahat Ibu. Bismillah, mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan ini tentang pengangkatan atau kenaikan Isa Al-Masih. Ini menjadi rasa penasaran di benak saya karena sebagai libur nasional di Indonesia. Bagaimanakah konsep pengangkatan Nabi Isa alaihissalam menurut agama Kristen? Dan benarkah ada kesamaan dengan perayaan Natal dengan memakai pohon yang menyala dikasih lampu? Oh. Barangkali Kodandi sudah mengetahui ilmunya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, bismillah. Jadi kisah tentang pengangkatan yang dinamakan dengan Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Kristen itu diceritakan bahwa Yesus Kristus diangkat ketika Yesus Kristus sudah disalib dan mati dan bangkit di hari ketiga. Nah, setelah bangkit di hari ketiga, Yesus diceritakan menemui beberapa muridnya, kemudian setelah beberapa hari baru diangkat, gitu ya. Diangkatnya di sini dari beberapa kalangan Kristen sendiri juga ada beberapa perbedaan pandangan. Yang awal-awal, kalau ada kelompok Kristen yang memahami bahwa yang diangkat hanya Kristusnya, bukan Yesusnya. Nah, di Islam juga ada sebagian yang begitu, ya. Ada yang berpandangan bahwa yang diangkat daripada Nabi Isa alaihissalam itu adalah derajatnya, gitu. Pernah dengar, Pak, begitu, Pak? Ada sebagian umat Islam yang berpandangan seperti itu, gitu ya. Nah, di Kristen mereka ada Kristen juga yang di awal-awal yang berpandangan bahwa yang diangkat adalah Kristusnya. Tetapi hampir rata-rata semua kalangan Kristen mereka mengimani bahwa Yesus diangkat beserta dengan jasadnya.
Dan mereka juga percaya nanti akan kembali lagi sebagai hakim yang adil, katanya gitu. Ya, itu konsep dalam Kristen. Kalau yang disebutkan tadi yang ditanyakan hari kenaikan Isa Al-Masih kan, sekarang sudah ganti Bu, jangan sedih Bu. Pemerintah sudah menerima usulan dari kalangan Kristen untuk mengganti hari raya kenaikan Isa Al-Masih menjadi hari raya kenaikan Yesus Kristus. Sudah diganti Pak. Ya, juga hari kematian atau hari wafat Isa Al-Masih sudah berganti menjadi hari wafat Yesus Kristus. Kira-kira gimana Pak? Setuju nggak Pak? Setuju. Kita setuju Pak. Dengan digantinya Yesus Kristus, itu kan malah sebenarnya lebih memperlihatkan identitas mereka gitu loh Pak. Ya. Kalau disebut kenaikan Isa Al-Masih, yang umat Islam kan kadang-kadang juga bingung ya. Bukan hari raya kita, tapi kok namanya dipakai-pakai gitu kan. Nah, justru dengan digantinya hari raya kenaikan Isa Al-Masih menjadi hari kenaikan Yesus Kristus, malah kita harusnya bersyukur. Tetapi gini ya, ini saya mau menceritakannya gini. Umat Islam juga jangan alergi dengan kata Yesus. Ya, saya katakan di sini. Karena juga banyak di luar negeri Quran yang terjemahan bahasa Inggris juga menerjemahkan Isa dengan kata Jesus, Son of Mary gitu. Ya, jadi kita umat Islam jangan alergi dengan kata Jesus ya. Tidak apa-apa gitu. Kita menyebut dengan Jesus pun tidak apa-apa. Karena kata Jesus itu sendiri sebenarnya adalah memiliki proses perubahan yang cukup panjang. Ya. Kalau pada zamannya Nabi Isa masih hidup, nama Yunaninya adalah Isos gitu. Ya. Bahasa Aramaiknya adalah Iso. Bahasa Arabnya baru Isa gitu ya. Kata Jesus sendiri itu baru ada di abad abad ke-17 baru ada kata Jesus itu. Ya. Huruf J ini baru diketemukan oleh seorang ahli tata bahasa dari Itali namanya Trissino ketika dia memisahkan bunyi huruf I dan J. Itu baru di abad ke-16 tahun 1524. Nah, terus nama Jesusnya baru muncul di sebuah dokumen pengadilan di Inggris tahun 1632. Baru muncul ada kata Jesus, tapi belum masuk ke dalam Bible. Masuk Bible-nya itu baru di abad ke-18 tahun 1750. Nah, jadi kan bayangkan dari tahun 1 misalnya baru masuk atau ada kata Jesus dalam Bible bahasa Inggris abad ke-18. Bayangin. Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menggunakan kata Jesus. Ya. Disebutkan Jesus Son of Mary. Jadi kita jangan alergi dengan kata Jesus. Nah, yang jadi permasalahan begini. Tadi saya belum menunjukkan nih. Kalangan Kristen ketika mereka baru menerjemahkan Bible mereka ya oleh orang-orang Belanda pada saat di akhir-akhir abad ke-18, kira-kira tahun 1722 atau sekitarnya lah ya, kurang lebih ya. Mereka masih menggunakan kata Isa Al-Masih. Nah, diteruskan ada yang sampai cetakan 1916, bahkan ini kitab ini cetakan tahun 2011 nih. 2011 nih. Ya. Di sini menggunakan nama siapa nih? Silsilah siapa? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, masih pakai kata Isa Al-Masih di sini. Ya. Ini Bible, ini yang banyak diberikan kepada umat Islam. Dibagikan nih Pak, di daerah-daerah. Dibagikan nih, ya, di desa-desa gitu. Jadi mereka mengatakan kepada orang-orang di situ bahwa, nih, lihat nih, Nabi Isa Al-Masih kamu sama dengan di kami. Di kitab kami juga Isa Al-Masih. Gitu. Ya. Ini dibagikan. Nah, nanti kalau mereka sudah mulai menerima, baru dimasukin. Nah, akhirnya sampai dikatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan gitu. Ini yang dibagikan nih ke umat Islam nih, yang ini, yang merah ini. Oke, nah, pertama di Bible mereka diberikan nama Isa Al-Masih.
Kemudian gereja-gereja mereka juga banyak yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Banyak, Pak. Jadi kalau orang Kristen bilang kepada orang-orang Islam di daerah-daerah, mereka akan bilang Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Tetapi ketika berdebat, ya, mereka bilang Isa Al-Masih itu beda sama Yesus gitu. Bisa berubah-berubah begitu, Pak, ya. Jadi mereka punya seolah-olah apa? Standar ganda gitulah, ya. Baik, yang berikutnya tentang Natal. Yang lampu apa tadi? Pakai lampu-lampu menyala ya. Di Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang tadi nih, kitabnya orang Yahudi ya, di Perjanjian Lama, itu malah dilarang, Bu, menghias pohon ya dengan hiasan-hiasan, itu dilarang. Tetapi ketika Kristen merayakan Natal, malah mereka menggunakan pohon yang dihias-hias gitu. Gimana berarti? Berarti orang Kristen kan malah tidak mengikuti Perjanjian Lama gitu. Ya. Dan juga di dalam kitab ini, dalam kitab orang Kristen, tidak ada dibilang bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, gitu ya. Tanggal 25 Desember itu adalah sebenarnya hari lahirnya yang dianggap dewa matahari di Romawi, ya. Kan kalau di Eropa itu kan, ini kalau bumi ya, bulat ya. Kan tidak semua bagian dari bumi itu menerima sinar matahari dengan durasi yang sama gitu. Ya, kalau untuk di daerah-daerah Eropa Utara, itu kan memang dalam setahun dia bisa aja menerima sinar matahari itu gimana? Ada yang siangnya pendek, nanti ada yang malamnya pendek, kan bisa begitu. Jadi dari pemahaman orang-orang zaman dulu yang melihat sinar matahari itu juga istilahnya kayak bisa apa ya, diamati oleh mereka, akhirnya mereka bisa punya kepercayaan bahwa dewa matahari itu lahirnya ketika 25 Desember. Karena apa? Karena ketika mulai Desember itu mataharinya tidak kelihatan, terus akhirnya kelihatan sampai kira-kira tanggal 21, 22, itu matahari makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin kelihatan, akhirnya terlihat penuh di tanggal 25 Desember. Orang zaman dulu bilang tuh dewa matahari baru lahir gitu. Itu yang disebut dengan kepercayaan pagan tadi, Pak. Jadi setiap elemen daripada alam ini ada Tuhannya atau ada dewanya gitu. Angin punya dewa, laut punya dewa, tanah punya dewa, yang paling tinggi dewa Zeus, gitu ya. Jadi sebenarnya antara Natal dengan yang disebut dengan kelahiran Yesus itu sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Alhamdulillah, dicukupkan mungkin kok. Alhamdulillah. Masih mau nanya? Satu lagi Terakhir, biar dapat door prize juga. Dari kitab-kitab yang banyak tersebut, tadi kan membahas tentang nabi-nabi yang lain. Nah, sudut pandang dari kitab-kitab tersebut atau dari agama Yahudi atau Nasrani terhadap Nabi Muhammad itu bagaimana kok? Oke. Bangsa Yahudi tidak menerima kenabian daripada Nabi Muhammad SAW untuk mereka, ya. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Tetapi sebagian daripada ulama mereka atau pemuka agama Yahudi itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, betul seorang nabi, tapi bukan untuk bangsa Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Bahkan ada rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sedang mempersiapkan kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu gitu. Dalam rangka kedatangan Mesias, Nabi Muhammad SAW itu dianggap sedang mempersiapkan gitu. Mungkin juga dengan pertumbuhan Islam yang tinggi, sehingga mungkin harapan mereka adalah ketika seluruh dunia sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa itu, baru datang Mesias itu, gitu ya. Kalangan Yahudi, mereka berani mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Mereka berani mengatakan begitu, ya. Jadi yang dikatakan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang sama dengan yang
orang Yahudi sembah, yaitu siapa? Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub alaihissalam. Mereka berani mengatakan begitu. Tetapi ketika mereka bicara tentang Kristen, yang mana kitabnya Yahudi dipakai oleh orang Kristen itu, mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu disebut apa? Avodah zarah gitu katanya. Avodah zarah itu apa? Avodah zarah itu penyembah berhala. Ya, ini mereka yang ngomong loh ya, bukan saya loh. Saya ada buktinya loh videonya. Karena saya bikin podcast sama orang Rabi Yahudi sekalian. Nah, artinya begini, mereka menggambarkan gini. Seperti orang yang sudah menikah, ya. Kalau laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah, mereka berzina, dosa, ya kan? Tetapi ketika laki-laki yang sudah menikah, punya istri, perempuan ini punya suami, terus berzina, ini kan lebih parah gitu, ya kan? Dianggapnya orang Kristen itu kurang lebih seperti orang yang sudah menikah, tapi berzina gitu. Berzinanya apa? Dengan menyembah Yesus. Itu pandangan orang Yahudi itu. Untuk orang Islam bagaimana? Orang Yahudi berani ngomong bahwa Islam itu murni monoteis. Karena orang Islam tidak ada yang namanya konsep penyembahan berhala dari mulut dan hati mereka. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang orang Yahudi sembah. Hanya mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka gitu. Ya, cukup jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, terasa